Misteri sumber kekayaan Nabi Sulaiman, asal kekayaan Nabi Sulaiman, Nabi terkaya di muka bumi, kisah Ratu Balqis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Menurut catatan sejarah, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi terkaya di muka bumi. Beliau adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang mewarisi sebuah kerajaan di kalangan kaumnya Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang berbeda-beda kepada setiap nabi. Untuk Nabi Sulaiman dianugerahi kekayaan dan kekuasaan yang tak terbatas. Nabi terkaya sepanjang sejarah adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dalam beberapa kitab seperti Al-Quran, Alkitab, dan Injil, Nabi Sulaiman digambarkan sebagai orang terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Hingga akhir dunia, tak seorang pun akan melebihi seluruh kekayaannya. Sumber kekayaan Nabi Sulaiman. Penemuan bermula saat peneliti mulai menggali situs kuno di padang pasir yang berada di lembah Timna, Israel Selatan pada tahun 1964. Peneliti menemukan sebuah terowongan di saluran Smithsonian yang diduga merupakan tempat pekerja dari abad ke-8 sebelum Masehi. Dari situlah situs kuno berupa jaringan ranjau ditemukan dan diyakini dulunya pernah dikerjakan oleh pekerja-pekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman. Lebih lanjut, peneliti juga menemukan biji tembaga yang berhasil dipisahkan dari batuan yang ditambang dari situs kuno tersebut. Profesor Erich Ben Yosef dari Universitas Tel Aviv bahkan telah menetapkan bahwa situs kuno tersebut memang benar merupakan lokasi pertambangan pada masa pemerintahan Nabi Sulaiman di 3000 tahun yang lalu. Ia juga menuturkan bahwa hasil pertambangan tersebut berupa tembakau, bukan emas atau perak. Semua ampas biji hitam yang ditemukan merupakan limbah dari tungku, kata Profesor Erich Ben Yosef. Ini adalah bukti paling penting mengenai produksi tembaga kuno di Timna. Menariknya, tembaga merupakan salah satu logam mulia paling dicari di dunia pada saat itu. Tembaga pada saat itu di dalam catatan sejarah adalah sumber daya ekonomi yang paling penting. Dr. Muhammad Nazar dari Friends of Archaeology of Jordan menambahkan bahwa tembaga saat itu mirip dengan minyak bumi saat ini, sehingga bernilai sangat berharga. Jika saat ini manusia tak bisa lepas dari minyak bumi, maka pada saat itu manusia tak bisa lepas dari tembaga. Dr. Muhammad Nazar bahkan telah menunjukkan bagaimana manusia di masa pemerintahan Nabi Sulaiman mengolah tembaga alami yang ditemukan dari berbagai gua melalui sebuah film dokumenter. Orang-orang di masa itu mengekstrak logam dari batu dan mengubahnya menjadi alat dan senjata. Dengan demikian, pertambangan tembaga merupakan sumber kekayaan Nabi Sulaiman pada masa itu. Kekayaan Nabi Sulaiman alaihissalam berasal dari dua sumber, yakni istana kerajaan dan tambang tembaga. Selain kekayaan yang sangat melimpah, Nabi Sulaiman juga memiliki sejumlah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama berbicara dengan binatang. Di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 15-20, Allah Subhanahu wa Ta'ala menuturkan kisah tentang semut yang menghindar dari pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dikisahkan bahwa suatu waktu Nabi Sulaiman alaihissalam tengah melakukan perjalanan dengan para pasukannya yang terdiri dari jin, manusia, dan burung yang berbaris dengan rapi. Saat tiba di suatu lembah, Nabi Sulaiman mendengar suara semut yang berseru, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Mendengar seruan sang semut, Nabi Sulaiman tersenyum dan dalam hati bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemampuan luar biasa dalam memahami bahasa binatang. Masih di surat An-Naml diceritakan juga kisah Nabi Sulaiman berkomunikasi dengan burung hudhud. Ada juga kisah Nabi Sulaiman dengan ikan paus. Nabi Sulaiman berniat untuk memberi makan seluruh makhluk yang ada di muka bumi karena banyaknya rezeki yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperingatkan bahwa hal itu tidak mungkin sanggup dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Namun Nabi Sulaiman tetap melakukan keinginannya dan makhluk pertama yang diberi makan adalah ikan paus. Namun makanan yang telah disediakan Nabi Sulaiman untuk semua
makhluk di bumi dilahap habis oleh ikan paus itu. Akhirnya Nabi Sulaiman menyadari bahwa yang mampu memberi rezeki kepada seluruh makhluk hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat selanjutnya yaitu teleportasi. Teleportasi adalah konsep berpindah tempat dalam waktu singkat. Teknologi ini telah digaungkan sejak dulu, namun hingga saat ini belum ada ilmuwan yang berhasil mewujudkannya. Melansir dari arsitele.com, terdapat salah satu peristiwa yang cukup terkenal dan menjadi legenda untuk menggambarkan kegiatan teleportasi. Peristiwa tersebut adalah pemindahan singgasana Ratu Balqis atas perintah Nabi Sulaiman. Pemindahan ini terjadi di mana dua kerajaan yang berpisah lebih dari 2000 km namun dapat disatukan hanya dalam sekejap mata. Kejadian tersebut juga tertulis dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 38 sampai 40. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang akan datang kepadaku di atas singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan muslim?" Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang mau membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku dan berserah diri?" Quran surat An-Naml ayat 38. Setan dari golongan jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum kamu bangkit dari kedudukanmu." Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Dan sesungguhnya aku adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya." Quran surat An-Naml ayat 39. Orang yang memiliki ilmu dari Alkitab berkata, "Aku akan membawakan singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia berkata, "Ini adalah salah satu karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau mengingkari nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha terpuji." Quran surat An-Naml ayat 40. Mukjizat selanjutnya mengerahkan jin untuk membangun istana. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa menundukkan jin menjadi pasukannya. Para jin itu pula yang membantu Nabi Sulaiman alaihissalam dalam membangun istana megah. Berikut dengan patung, piring, dan kolamnya. Mukjizat ini rupanya tidak membuat Nabi Sulaiman alaihissalam melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya diperintah untuk membantu membangun istana yang megah, para jin juga dijadikan pasukan yang senantiasa mengikuti Nabi Sulaiman. Mukjizat selanjutnya yaitu menaklukkan angin. Nabi Sulaiman alaihissalam juga dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala mukjizat untuk bisa menaklukkan angin. Dengan leluasa, Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memerintah angin untuk bertiup kemanapun. Angin yang bisa ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam juga bisa diperintah untuk mempermudah perjalanannya. Dengan bantuan angin yang berhembus cepat, maka Nabi Sulaiman bisa mempersingkat waktu tempuh perjalanannya ke suatu tempat. Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah dan indah yang dibangun dengan bantuan jin dan burung-burung. Ia juga memiliki pasukan yang terdiri dari manusia, hewan, dan jin. Salah satu hewan kesayangannya adalah burung hudhud yang dapat terbang jauh dan memberikan informasi kepada Nabi Sulaiman. Salah satu kisah terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah pertemuannya dengan Ratu Balqis yang merupakan penguasa kerajaan Sabah. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis untuk mengajaknya masuk Islam dan tunduk kepada Allah. Ratu Balqis kemudian datang menemui Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah-hadiah. Namun Nabi Sulaiman menolak hadiah-hadiah itu dan menunjukkan kepadanya keajaiban-keajaiban yang diberikan Allah kepadanya, seperti mengangkat singgasana Ratu Balqis dari tempat asalnya ke istana Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Ratu Balqis akhirnya menyatakan keimanan dan ketaatannya kepada Allah dan Nabi Sulaiman. Quran surat An-Naml ayat 15-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kekayaan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Beliau mewarisi Daud dalam sisi kenabian dan kekuasaan.
bukan mewarisi harta, karena para nabi tidak mewariskan harta. Sebab sepeninggal mereka, harta mereka menjadi sedekah bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Dan harta para nabi tidak dikhususkan bagi kalangan keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, "Kami para nabi tidak mewariskan harta. Sulaiman mewarisi kenabian dari Daud." Ini adalah hal yang jelas. Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya sebagai nabi dari Bani Israel. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah memberinya kekuasaan kerajaan sehingga ia menjadi pimpinan Bani Israel. Barangkali sesuatu yang paling penting yang diwarisi oleh Sulaiman dari Daud adalah tradisi militer. Kemajuan militer yang dahsyat ini telah berpindah kepada Sulaiman. Daud sebenarnya adalah seorang pengembala kambing yang miskin, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, ia menjadi komandan pasukan yang tiada tandingannya. Perubahan keadaan ini adalah sebagai bentuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai dukungan dari Allah. Daud mengetahui bahwa kekuatan yang hakiki yang mengatur alam adalah kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia mengulurkan tangannya dan memegang potongan batu, lalu beliau melemparkannya melalui katapelnya ke arah Jalut, maka ini sebagai bentuk demonstrasi kekuatan darinya. Kehadiran Nabi Daud mengubah keadaan pasukan Bani Israel di mana mereka sebelumnya lari jika berhadapan dengan musuh, maka kini keberadaan mereka mulai diperhitungkan. Di masa hidupnya, Daud mengalami peperangan yang cukup banyak, namun Al-Quran tidak menceritakan secara terperinci hal itu. Al-Quran adalah kitab dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan bukan kitab sejarah. Al-Quran hanya mengatakan, "Dan kami kuatkan kerajaannya." Quran surat Syod ayat 20. Ayat tersebut berarti bahwa Daud belum pernah terkalahkan dalam peperangan yang diikutinya. Di samping dukungan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Daud, juga pasangannya dan rakyatnya di mana mereka adalah orang-orang yang bertauhid dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kepada Daud hal-hal yang menjadikan pasukannya memiliki keistimewaan yang dengannya mereka dapat mengalahkan pasukan-pasukan yang lain yang ada di bumi saat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami telah melunakkan besi untuknya." Quran surat Saba ayat 10. Masalah baju besi yang dibuat untuk orang-orang yang hendak berperang cukup mengganggu gerakan mereka. Anda bisa bayangkan ketika ada dua orang yang berperang, yang salah satunya dapat bergerak dengan bebas, sementara yang lain tidak leluasa bergerak. Namun dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud dapat melunakkan besi dan membuat darinya baju besi yang ringan. Ini adalah kemajuan penting yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Daud dan tentaranya. Kemajuan ini kini dimiliki oleh Sulaiman. Demikianlah Sulaiman memiliki pasukan yang dahsyat yang melebihi pasukan manapun di bumi saat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menambah karunia-Nya kepada Sulaiman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran surat An-Naml ayat 16. Ketika kita membuka lembaran-lembaran sejarah kehidupan Nabi Sulaiman yang diungkap oleh Al-Quran, maka kita akan mengetahui bahwa kita berada di masa keemasan Bani Israel, yaitu masa Nabi mereka dan penguasa mereka adalah Sulaiman. Sulaiman tidak merasa puas dengan apa yang telah diwarisinya dari Daud. Ambisinya mendorongnya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Pada suatu hari, ia menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara hati Nabi dan Allah Subhanahu wa taala tidak ada penghalang jarak atau waktu. Tak seorang pun dari para nabi yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali doanya pasti terkabul. Kejernihan hati ketika mencapai puncak tertentu, maka ia akan menggapai apa saja yang diinginkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam doanya Nabi Sulaiman berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahilah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku." Quran surat Syod ayat 35. Sulaiman menginginkan dari Allah Subhanahu wa taala suatu kerajaan yang belum pernah diperoleh oleh siapapun setelahnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan
doa hambanya dan memberinya kerajaan tersebut. Barangkali orang-orang yang hidup di saat ini bertanya-tanya, mengapa Sulaiman meminta kerajaan ini yang belum pernah dimiliki oleh seorang pun setelahnya? Apakah Sulaiman sesuai dengan bahasa kita saat ini seorang lelaki yang gila kekuasaan? Tentu kita tidak menemukan sedikit pun masalah yang demikian dalam hati Sulaiman. Ambisi Sulaiman untuk mendapatkan kekuasaan atau kerajaan adalah ambisi yang ada di dalam seorang nabi. Dan tentu ambisi para nabi tidak berkaitan kecuali dengan kebenaran. Ambisi tersebut adalah bertujuan untuk memudahkan penyebaran dakwah di muka bumi. Sulaiman sama sekali tidak cinta kepada kekuasaan dan ingin menunjukkan sikap kesombongannya. Namun beliau ingin mendapatkan kekuasaan untuk memerangi kezaliman yang menyebar di bumi ini. Perhatikanlah kata-kata Sulaiman kepada Balqis ketika beliau berdialog dengannya tentang singgasananya dalam surat An-Naml. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 42. Demikianlah kata-kata Sulaiman yang bijaksana. Menurut kami, itu adalah kata-kata yang membenarkan permintaannya untuk memiliki kekuasaan dan kekuatan. Sulaiman telah mengerahkan semua kemuliaan dan kekuasaannya dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebarkan Islam. Nabi Sulaiman mewarisi kekuasaan, kenabian, dan ilmu dari Daud. Orang-orang menyebutnya Sulaiman Al-Hakim, yaitu Sulaiman yang bijaksana. Kebijaksanaan Nabi Sulaiman tidak terbatas pada keadilannya di tengah-tengah manusia dan kasih sayangnya kepada mereka. Namun kebijakan Sulaiman juga berlaku di kalangan burung dan binatang lainnya. Nabi Daud juga mengenal bahasa burung. Tetapi Sulaiman tidak hanya dapat berbicara dengan bahasa burung, bahkan ia dapat menjadikannya pembantunya. Ketika Daud bertasbih, maka gunung-gunung dan burung-burung serta binatang-binatang buas pun ikut bertasbih bersamanya. Bahkan angin pun berhenti untuk mendengarkan tasbih ini. Sedangkan Nabi Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya karunia lebih dari itu, di mana binatang-binatang buas tunduk padanya. Begitu juga angin dan burung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman." Dan Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia yang nyata." Quran Surat An-Naml ayat 15-16. Nabi Sulaiman mampu mendengar bisikan semut yang berbicara dengan sesama mereka. Bahkan ia mampu memerintahkan semut tersebut sehingga semut itu taat kepada perintahnya. Pasukan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang sangat dahsyat di dunia. Belum pernah ada di dunia suatu pasukan yang memiliki kekuatan seperti ini. Kekuatan Nabi Sulaiman berasal dari beberapa kombinasi yang sangat mengagumkan, sehingga karenanya ia tidak dapat tertandingi. Kekuatan itu terdiri dari manusia, jin, dan burung. Kita mengetahui bahwa jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia tidak mampu melihatnya atau menghadirkannya atau meminta pertolongannya. Sedangkan Sulaiman telah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka sebagai tentara di tengah-tengah peperangan. Bahkan ia mampu menjadikan mereka sebagai pekerja-pekerja kasar di kerajaannya saat tidak ada peperangan. Ketika ada pasukan lain yang mencoba melawan pasukan ini, maka mustahil mereka akan merasakan kemenangan. Bahkan pasukan Sulaiman juga diperkuat oleh pasukan burung. Burung di pasukan Sulaiman memerankan tugas penting, yaitu apa yang kita kenal saat ini dengan istilah badan intelijen. Kita mengetahui bahwa peran informasi saat peperangan adalah hal yang sangat penting. Dari informasi tersebut, pasukan dapat mengetahui keadaan musuhnya. Demikianlah peranan burung pada pasukan Sulaiman. Ia terbang di tengah-tengah musuh, kemudian ia kembali kepada Sulaiman untuk menyampaikan berita tentang keadaan musuhnya. Di samping jin dan burung, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menundukkan angin untuk Sulaiman.
Nabi Sulaiman dapat memerintah angin dan ia mampu untuk menaiki angin bersama tentaranya. Kita akan mengetahui bahwa Sulaiman akan meninggalkan ide untuk menggunakan kuda di tengah-tengah pasukannya setelah ia pada suatu hari dibuatnya lupa pada sholat. Ketika Sulaiman meninggalkan kuda dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menggantikannya dengan angin yang bertiup sesuai dengan perintahnya kemanapun ia pergi dan kemanapun tempat yang diinginkannya. Di samping senjata udara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kemampuan yang tak seorang pun dari Nabi mendapatkannya, yaitu kemampuan untuk memerintah setan. Setan adalah salah satu bagian dari jin. Ia adalah kelompok yang celaka dari jin. Kelompok ini sebenarnya tidak mampu dikuasai oleh manusia. Bahkan jin yang soleh pun tidak dapat mengatur mereka. Adapun Sulaiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya kekuasaan untuk menundukkan setan dan mempekerjakannya, bahkan mengikatnya dengan rantai serta menghukumnya jika ia menentang perintahnya. Setan membangun untuk Sulaiman istana dan patung-patung dan alat-alat perang. Bahkan setan-setan ini menyelam di dasar lautan untuk mengeluarkan permata untuk Sulaiman. Jika ada di antara setan yang menentang perintahnya, maka Nabi Sulaiman mengikatnya dengan rantai. Ini semua menunjukkan kejayaan Sulaiman dan kekuasaannya, di mana ia mampu mengatur banyak makhluk di dunia. Tentu kemampuan itu atas izin atau kehendak dari Tuhannya sebagai mukjizat darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya, dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Quran Surat Saba ayat 12. Nabi Sulaiman yang bijaksana adalah penguasa yang tak tertandingi di muka bumi. Meskipun memperoleh nikmat-nikmat yang khusus dan agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Sulaiman, beliau tetap menunjukkan sebagai manusia yang paling banyak berzikir kepadanya dan manusia yang paling banyak bersyukur di zamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Sulaiman, Sulaiman sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Quran Surat Syad ayat 30. Al-Auba ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat, puasa, tasbih, menangis, istighfar, dan mengungkapkan rasa cinta yang dalam. Hamba yang kembali adalah hamba yang menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu sholat bagi Sulaiman adalah waktu yang sangat penting, sehingga ketika datang waktu itu, maka beliau tidak bisa disibukkan dengan hal yang lain. Pada suatu hari beliau nyaris kehilangan waktu sholat. Tentu hal ini di luar kehendaknya. Pada saat itu beliau sibuk mengurusi persoalan yang penting, yaitu menyiapkan tentara untuk perang. Saat itu bertepatan dengan waktu asar. Sulaiman masih menyiapkan kuda tentara-tentaranya. Kuda pada waktu itu menjadi senjata yang penting di tengah-tengah pasukannya. Sulaiman lewat di depan kuda dan memeriksanya, sehingga beliau nyaris kehilangan waktu sholat asar. Sulaiman sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ia sholat. Ia meminta agar kuda itu dikembalikan kepadanya. Ketika kuda datang, ia mengusap lehernya dan kakinya dengan tangannya. Lalu ia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia sibuk menyiapkan pasukan untuk berzihad, sehingga nyaris kehilangan waktu sholat. Sejak peristiwa itu, Sulaiman merasa tidak lagi membutuhkan kuda di tengah-tengah pasukannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan angin yang mampu membawa tentaranya kemanapun ia pergi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore, maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan. Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu. Quran Surat Syad ayat 30-33. Sulaiman mengetahui penyakit kuda dan ia mampu berbicara dengan bahasa kuda. Bahkan kuda itu pun menaati perintah Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan kenikmatan lain untuk Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Quran Surat Saba ayat 12. Al-Qitir adalah tembaga yang dicairkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat atas ayahnya Daud, di mana ia mampu melunakkan besi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarinya bagaimana
cara mencairkannya. Maka Sulaiman pun memanfaatkan tembaga yang cair itu untuk peperangan dan di saat perdamaian. Pada saat peperangan, beliau mencampur tembaga dengan besi dan membuat darinya perunggu. Mereka menggunakan senjata-senjata perunggu dalam peperangan seperti pedang, baju besi, dan pisau. Senjata-senjata ini adalah senjata yang paling kuat di saat itu. Sedangkan di saat perdamaian, tembaga digunakan untuk membuat bangunan, patung, dan sebagainya. Meskipun Nabi Sulaiman mendapatkan nikmat yang besar ini dan karunia yang khusus, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengujinya dengan suatu ujian. Ujian akan selalu datang pada seorang hamba. Ketika hamba itu mendapat kedudukan besar, maka ujiannya pun menjadi besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Sulaiman dengan penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertaubat. Ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku, anugerahkanlah kerajaan yang tidak dimiliki oleh seseorang pun sesudah. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.' Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang menghembus dengan baik menurut kemana saja yang ia kendaki, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam." Quran Surat Syad ayat 34-37. Lalu Nabi Sulaiman kembali sehat. Ia meminta pertolongan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya dan merahmatinya. Nabi Sulaiman telah membangun masjid atau tempat beribadah sehingga manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Rumah ini menunjukkan keunggulan seni arsitektur dan seni pahat. Orang-orang membangun rumah ini berjumlah puluhan ribu orang. Tentu setiap kelompok dari mereka memiliki pekerjaan masing-masing. Di antara mereka ada yang mencairkan tambang, di antara mereka ada yang tukang pahat, ada yang membelah batu, ada yang memotong-motong kayu, ada yang mendatangkan rumput-rumput dari Lebanon, ada yang melelehkan emas dan menjadikannya lempengan-lempengan yang mengkilat untuk menutupi kayu dan menutupi dinding. Bahkan golongan jin juga membantu pembangunan rumah tersebut, tentu dengan perintah dan bimbingan Nabi Sulaiman. Mereka membuat patung-patung yang besar dan membuat bejana yang besar untuk tempat makanan para tentara dan pekerja, yaitu bejana seperti gunung karena saking beratnya dan besarnya. Mereka juga membuat tempat-tempat minum yang besarnya seperti kolam. Sulaiman mengawasi para pekerjanya dan juga mengurusi masyarakatnya, di mana beliau mengenali masalah mereka dan berusaha memecahkannya. Beliau juga mengawasi pasukannya dari kalangan binatang dan burung. Beliau mengetahui apakah ada satu di antara mereka yang tidak hadir dan di mana ia pergi serta mengapa ia pergi. Nabi Sulaiman bukan hanya mengetahui masalah tentaranya dari kalangan manusia dan tentaranya dari kalangan burung, namun ia juga menunjukkan kasih sayangnya terhadap semut, di mana beliau mendengar bisikannya dan tidak suka untuk menginjaknya. Nabi Sulaiman selalu menundukkan kepalanya ke bumi sebagai bentuk rasa rendah diri dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari ia berjalan di depan tentaranya dan tiba-tiba ia mendengar suara semut yang berkata kepada temannya dari kalangan semut. Hingga apabila mereka sampai di lembah, semut berkatalah, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Maka dia tersenyum karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang ibu dan bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Quran Surat An-Naml ayat 18-19. Sulaiman mendengarkan pembicaraan semut itu, lalu beliau tersenyum karena mendengar pembicaraannya, apa yang dibayangkan oleh semut kecil itu. Meskipun Sulaiman mendapatkan kekuasaan dan memiliki tentara yang besar, namun beliau menunjukkan kasih sayang terhadap semut. Beliau mendengar bisikannya dan melihat semut yang di depannya. Oleh karena itu, tak mungkin baginya untuk menginjaknya. Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberinya nikmat ini, yaitu nikmat rahmat dan nikmat kasih sayang. Di samping itu, Sulaiman orang yang paling kaya di dunia, di mana istananya terbuat dari kayu gahruh yang memiliki bau yang harum, dan istananya terbuat dari emas dan terkandang dari kristal. Beliau juga memiliki kursi besar yang dibuat dari emas dan permata. Istana Sulaiman merupakan istana yang paling besar di dunia. Sulaiman menggunakan pakaian dari emas dan permata. Meskipun
Meskipun demikian, Sulaiman tetap menunjukkan sebagai hamba yang berserah diri dan rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Nabi Sulaiman yang merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ia selalu sujud pada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayahnya yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulaiman selalu melantunkan lagu-lagu cinta ilahi dan hanya memuji Allah. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengeluarkan perintahnya kepada pasukannya untuk bersiap-siap. Sulaiman keluar memeriksa pasukannya. Satu demi satu pasukannya ditelitinya. Kelompok yang pertama adalah kelompok manusia. Sulaiman memperhatikan kesiapan mereka. Lalu Sulaiman mengeluarkan perintah-perintahnya. Kemudian Sulaiman memeriksa kelompok jin dan menyampaikan perintah-perintahnya kepada mereka. Beliau memenjarakan jin yang tampak bermalas-malasan saat bekerja. Lalu ia memeriksa binatang dan berkata kepada mereka, apakah mereka sudah makan dengan baik dan tidur dengan nyenyak? Apakah ada yang mengadu kepadanya misalnya karena penyediaan makanan tidak layak? Apakah di sana ada yang sakit dan sebagainya? Ketika Sulaiman merasa puas dengan semuanya, Sulaiman memasuki tenda tempat berkumpulnya burung. Belum lama Sulaiman memasuki tenda tersebut dan mengamati keadaan di sekitarnya sehingga ia mengetahui burung yang tidak hadir yaitu hudhud, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Quran Surat An-Naml ayat 20. Burung-burung yang lain tampak terdiam sebagai penghormatan dan akan mendengarkan apa yang akan dikatakan pemimpin mereka, Sulaiman. Beliau mengarahkan pandangannya pada semua burung dan tidak menemukan hudhud di antara mereka. Tak seekor burung pun yang mengetahui keberadaannya. Sulaiman mulai menampakkan kemarahannya. Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Quran Surat An-Naml ayat 20. Tiba-tiba seekor burung kecil memberanikan diri untuk berkata kepada Sulaiman, wahai Nabi yang mulia, seharusnya hudhud ada bersamaku kemarin untuk melaksanakan tugas penyelidikan. Ia adalah pemimpin misi itu, namun hudhud belum datang. Oleh karena itu aku tidak pergi bersamanya. Burung itu tampak gemetar ketakutan. Sulaiman mengetahui bahwa hudhud tidak hadir dan tak seorang pun mengetahui kepergiannya. Hudhud pergi tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada Sulaiman dan tidak memberitahu di mana keberadaannya. Dalam keadaan marah, Sulaiman berkata, sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika ia benar-benar datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Quran Surat An-Naml ayat 21. Kawanan burung mengetahui bahwa Sulaiman sedang marah dan telah menetapkan untuk menyiksa hudhud atau menyembelihnya atau justru memaafkannya dengan syarat ia datang dengan membawa alasan yang dapat menyelamatkannya, atau dengan kata lain, hudhud dapat memastikan bahwa ia melaksanakan tugas yang penting. Sulaiman menunjukkan kemarahan yang besar sehingga siapapun akan merasa takut. Ketika Sulaiman marah, meskipun beliau terkenal dengan kasih sayangnya, maka kemarahannya karena membela kebenaran. Kemudian beliau dapat melaksanakan ancamannya dengan cara yang mudah. Seekor burung tampak gemetar ketakutan melihat kemarahan Sulaiman. Lalu beliau mengulurkan tangannya ke burung itu dan memegang-megang kepalanya sehingga burung itu pun merasa tenang dan rasa takutnya hilang. Sulaiman pergi dari tenda burung itu dan menuju istananya. Sulaiman masih memikirkan keadaan hudhud. Seharusnya hudhud menjadi bagian penting dari badan intelijen. Apakah ia pergi untuk menyingkap sesuatu atau apakah ia pergi hanya untuk bermain-main? Sulaiman telah memperhatikan dan mengetahui bahwa hudhud adalah seekor burung yang cerdik dan juga fasih berbicara. Terkadang Sulaiman mendapati hudhud sedang bermain-main dan menunda pekerjaannya. Sulaiman melihatnya dan hudhud memahami bahwa ini tidak benar, sebab ia tidak boleh mencampur adukkan antara waktu serius dan waktu bermain. Akhirnya tidak lama setelah kepergiannya, hudhud tiba di tenda burung. Burung-burung yang lain berkata kepadanya, pergilah engkau ke tempat tuan kita Sulaiman. Jika ia mengetahui bahwa engkau telah sampai, maka jiwamu benar-benar terancam. Hudhud terbang dan menemui Sulaiman. Pada waktu itu beliau sedang duduk sambil makan. Hudhud berdiri dan telah menetapkan untuk memulai pembicaraan dengan Sulaiman sebelum beliau bertanya kepadanya kemana dia pergi. Ini sebagai bukti bahwa ia melaksanakan tugas penting. Hudhud berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini. Quran Surat An-Naml ayat 22. Aku adalah hudhud yang miskin, tetapi aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui, dan aku telah datang kepadamu dari kerajaan Saba.
dengan membawa berita yang sangat penting. Sulaiman tampak terdiam dan menunggu Hudhud menyelesaikan pembicaraannya. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Quran Surat An-Naml ayat 23-24. Hudhud diam sejenak, dan Sulaiman merasa bahwa Hudhud menunjukkan kefasihan lisannya dan berbicara dengan baik kepadanya. Hudhud mengemukakan perkataan yang sering disampaikan Sulaiman kepada manusia dan burung, agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Quran Surat An-Naml ayat 25-26. Jelas sekali bahwa Hudhud mengulangi perkataan pemimpin kita Sulaiman sebagai usaha terakhir untuk memperoleh kasih sayang Sulaiman, dan agar beliau puas dengan penjelasan itu, Sulaiman berkata sambil menunjukkan senyuman manis di wajahnya, "Akan kami lihat apa kamu benar atau kamu termasuk orang-orang yang berdusta." Quran Surat An-Naml ayat 27. Hudhud ingin mengatakan, "Aku tidak bohong wahai Nabi yang mulia," namun diamnya Sulaiman membuatnya takut, sehingga ia pun terdiam. Sulaiman terdiam karena berpikir, lalu ia memutuskan sesuatu. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan meminta secari kertas dan pena. Sulaiman segera menulis surat singkat dan menyerahkannya kepada Hudhud serta memerintahkannya, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Quran Surat An-Naml ayat 28. Al-Quran Al-Karim hanya menceritakan dalam surat An-Naml bagaimana perginya Hudhud dan bagaimana ia menyerahkan surat itu. Lalu Al-Quran langsung menyebut keadaan kerajaan Balqis yang saat itu ia sedang membaca surat tersebut di depan para pembesar kerajaannya dan para menterinya. Berkata ia Balqis, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 29-31. Dalam surat Sulaiman itu disebutkan, hendaklah mereka menyerahkan diri dan tunduk kepada perintahnya. Sulaiman memerintahkan agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Sulaiman tidak mempersoalkan akidah mereka dan tidak memuaskan mereka dengan apapun. Sulaiman hanya memerintahkan bahwa ia berada di atas kebenaran. Bukankah ia didukung kekuatan yang berlandaskan keyakinan yang dimilikinya? Sulaiman hanya memerintahkan mereka agar tunduk dan jatuh kepadanya. Ratu Saba menyampaikan surat itu di tengah-tengah kaumnya. Berkata dia, Ratu Balqis, "Hai putra para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis." Quran Surat An-Naml ayat 32. Sementara itu, reaksi para pembesar istana adalah menentang surat tersebut. Isi surat itu membangkitkan kecongkakan kaum Saba, di mana mereka merasa lebih kuat. Mereka mengetahui bahwa di sana ada orang yang mencoba menantang mereka dan mengisyaratkan peperangan kepada mereka. Lalu ia meminta kepada mereka untuk memenuhi syarat-syaratnya sebelum terjadi peperangan dan kekalahan. Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian dalam berperang, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Quran Surat An-Naml ayat 33. Para pembesar kaumnya ingin berkata, "Kita siap untuk melaksanakan peperangan." Tampaknya ratu itu memiliki kebijakan yang lebih baik daripada pembesar kaumnya. Surat Sulaiman itu membuatnya berpikir lebih jernih dan lebih hati-hati. Ia berusaha sebisa mungkin menghindari peperangan. Ratu itu berpikir dalam tempo yang lama. Nama Sulaiman tidak diketahuinya dan ia pun belum pernah mendengarnya. Oleh karena itu, ratu tidak mengetahui kekuatannya. Boleh jadi Sulaiman memiliki kekuatan yang dahsyat sehingga ia mampu memerangi kekuasaannya dan mengalahkannya.
Kemudian ratu memperhatikan apa yang ada di sekelilingnya. Ia melihat kemajuan masyarakatnya dan kekayaannya. Barangkali ia mengira bahwa Sulaiman iri terhadap kemajuan dan kekayaan ini sehingga Sulaiman ingin menyerangnya. Setelah mempertimbangkan isi surat Sulaiman dengan cermat, Ratu Saba memilih untuk tidak bersikap ceroboh. Ratu lebih suka untuk menggunakan bahasa kelembutan. Ia mengirim kepada Sulaiman suatu hadiah yang besar. Ratu mengira bahwa Sulaiman seseorang yang ambisius yang boleh jadi ia telah mendengar tentang kekayaan kerajaannya. Para utusan pergi dengan membawa hadiah dari Ratu Saba. Ratu berharap agar mereka dapat memasuki kerajaan Sulaiman dan akan mengetahui kondisi kerajaannya. Saat mereka pulang, Ratu ingin mendengar secara langsung dari mereka tentang keadaan kaum Sulaiman dan pasukannya. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, maka si Ratu dapat membuat sesuatu keputusan yang tepat. Ratu menyembunyikan apa yang terlintas dalam dirinya, lalu ia berbicara kepada pembesar istananya bahwa ia dapat menyingkap niat jahat Raja Sulaiman melalui cara mengirim hadiah kepadanya. Ratu lebih memilih cara tersebut dan menunggu reaksi Sulaiman. Ratu berhasil memuaskan para pembesar istananya, dan untuk sementara ia menghilangkan ide berperang. Karena para raja jika menyerang suatu desa, maka pemimpin desa tersebut adalah orang yang paling banyak mendapatkan kehinaan dan cercaan. Akhirnya para pembesar kaumnya merasa puas dengan pikirannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu." Quran Surat An-Naml ayat 34-35. Kemudian sampailah hadiah Ratu Balqis ke Nabi Sulaiman. Para badan intelijennya memberitahunya bahwa para utusan Balqis datang dengan membawa hadiah. Sulaiman langsung mengetahui bahwa ratu itu sengaja mengirim orang-orangnya untuk mengetahui atau mendapatkan informasi tentang kekuatannya. Lalu setelah itu ia mengambil keputusan atau sikapnya kepada Sulaiman. Sulaiman segera memanggil semua pasukannya untuk berkumpul. Utusan Balqis segera memasuki istana Sulaiman yang dipenuhi dengan pasukan besar yang bersenjata. Tiba-tiba utusan Balqis tampak tercengang ketika melihat kekayaan mereka dan harta mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan Sulaiman. Hadiah mereka tampak tidak berarti. Emas yang mereka bawa tampak tidak berarti saat mereka memasuki istana Sulaiman yang terbuat dari kayu-kayu pohon gahru yang mengeluarkan bau yang harum serta dihiasi dengan emas. Para utusan Balqis berdiri bersama Sulaiman dan menyaksikan bagaimana Sulaiman mengendalikan pasukannya. Kemudian mereka mulai berpikir tentang kekuatan dan kualitas pasukan Sulaiman. Betapa kagetnya mereka ketika melihat di tengah-tengah pasukan itu terdapat singa, burung, dan tentara dari kalangan manusia yang mampu terbang. Mereka pun sadar bahwa mereka di hadapan pasukan yang tiada taranya. Selesailah demonstrasi pasukan Sulaiman. Kemudian para utusan ratu dipersilakan maju ke tempat hidangan makan. Para utusan itu sangat terkejut ketika melihat berbagai macam makanan dari penjuru bumi ada di depannya. Dan di antara makanan itu pun terdapat makanan yang biasa ditemukan di negeri mereka. Tetapi mereka melihat bahwa makanan itu memiliki rasa yang istimewa. Selain itu, piring-piring yang ada di depan mereka yang dijadikan tempat makan terbuat dari emas dan mereka dilayani oleh laki-laki yang berhias dengan emas. Ratu mereka pun tidak mengenakan hiasan itu. Di meja makan terdapat burung, ikan laut, dan berbagai macam daging yang mereka tidak mampu lagi membedakannya. Sulaiman tidak makan bersama mereka, tetapi beliau makan dengan menggunakan piring yang terbuat dari kayu. Beliau memakan roti yang kering yang dicampur dengan minyak. Inilah makanan yang dipilihnya. Sulaiman makan bersama mereka dalam keadaan diam. Mereka merasa bahwa kehadiran Sulaiman menciptakan suatu kewibawaan yang luar biasa. Selesailah jamuan makan, lalu dengan sangat malu mereka menyerahkan hadiah Ratu Balqis kepada Sulaiman. Hadiah itu berupa emas. Bagi mereka hadiah itu sangat bernilai, tetapi di sini hadiah ini nampak kecil di hadapan kekayaan yang sangat mengagumkan. Sulaiman memperhatikan hadiah ratu itu dan berkata,
Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Quran Surat An-Naml ayat 36. Raja Sulaiman menyingkap dengan kata-katanya yang singkat. Itu merupakan penolakannya terhadap hadiah mereka. Ia memberitahu utusan itu bahwa ia tidak menerima hadiah tersebut. Ia tidak merasa puas dengan hadiah itu. Yang membuatnya puas hanya, janganlah kalian berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Lalu Sulaiman kembali berkata dengan pelan, kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu Saba dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina. Quran Surat An-Naml ayat 37. Sulaiman meninggalkan para utusan ratu itu setelah terlebih dahulu mengancam mereka. Para utusan itu berharap agar Sulaiman mau menunggu kunjungan Ratu Balqis sendiri yang akan membawa misi perdamaian. Akhirnya sampailah para utusan Balqis ke Saba. Mereka segera menuju istana ratu. Mereka memberitahu bahwa negeri mereka ada di ujung tanduk. Mereka menceritakan kepada ratu kekuatan Sulaiman dan tidak mungkin bagi mereka mampu melawannya. Mereka meyakinkan Balqis bahwa ia harus mengunjunginya dan melihat sendiri. Kemudian ratu menyiapkan dirinya untuk pergi menuju kerajaan Sulaiman. Sulaiman duduk di kursi kerajaan di tengah-tengah para pembesarnya dan para menterinya serta para komandan pasukan. Beliau berpikir tentang Balqis. Sulaiman mengetahui bahwa Balqis menuju tempatnya. Balqis dikelilingi rasa takut. Sulaiman berpikir sejenak tentang bagaimana matahari disembah. Ia memikirkan bagaimana informasi yang diterima badan intelijennya tentang kemajuan kerajaan Balqis dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan. Sulaiman bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kemajuan menjadi penghalang untuk mengetahui kebenaran? Apakah ratu itu gembira dengan kekuatan yang dicapainya? Dengan kemajuan yang dimilikinya, Sulaiman ingin membuat kejutan agar ratu mengetahui bahwa Islam yang diyakini oleh Sulaiman adalah satu-satunya yang mampu mendatangkan kemajuan dan kekuatan yang hakiki, sehingga ia dapat membandingkan antara keyakinannya dalam menyembah matahari beserta kemajuan yang dicapainya, dan keyakinan Sulaiman juga beserta kemajuan yang diraihnya. Para intelijen Sulaiman telah memberitahunya bahwa hal yang sangat disegani dan dikagumi oleh kaum Balqis adalah kerajaan Saba, yaitu singgasana Ratu Balqis. Singgasana itu terbuat dari emas dan batu mulia. Singgasana tersebut dijaga oleh para penjaga yang sangat disiplin di mana mereka tidak pernah lalai sedikit. Oleh karena itu, sangat tepat bila Sulaiman menghadirkan singgasananya di sini, di kerajaannya, sehingga ketika ratu tiba, maka ia dapat duduk di atasnya. Sulaiman ingin membuat kejutan kepadanya dan menunjukkan bahwa kemampuannya tersebut yang berlandaskan pada keislamannya. Sulaiman melakukan yang demikian itu dengan harapan agar si ratu tunduk kepadanya. Ide ini terlintas dalam diri Sulaiman. Lalu ia mengangkat kepalanya dan menoleh kepada anak buahnya. Berkata Sulaiman, hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Quran Surat An-Naml ayat 38. Perhatikanlah ungkapan pikiran Nabi Sulaiman tersebut. Semua pemikirannya berkisar tentang keislaman, para penyembah matahari, tentang bagaimana beliau dapat memberikan petunjuk kepada mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama menjawab pertanyaan Sulaiman itu adalah Ifrit dari kalangan jin yang Allah Subhanahu wa taala telah menundukkan mereka kepada Sulaiman. Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi, dapat dipercaya. Quran Surat An-Naml ayat 39. Sulaiman berdiri dari tempat duduknya setelah 1 jam atau 2 jam. Namun jin itu berjanji kepadanya untuk menghadirkan singgasana Balqis sebelum itu. Istana Sulaiman di Palestina sedangkan istana Balqis terletak di Yaman. Jarak antara singgasana tersebut dan singgasana Sulaiman lebih dari ribuan mil. Barangkali pesawat yang cepat sekalipun yang kita kenal hari ini tidak akan mampu membawa dan mendatangkan istana itu dalam waktu 1 jam. Tetapi masalahnya di sini berhubungan dengan kekuatan jin dan misterius.
Sulaiman tidak mengomentari sedikit pun terhadap apa yang dikatakan oleh Ifrit dari kalangan jin, tanpa ia menunggu tanggapan lain yang mampu menghadirkan singgasana Balqis yang lebih cepat dari itu. Sulaiman menoleh kepada seseorang di sana yang duduk di atas naungan. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan diriku sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku yang maha kaya lagi maha mulia." Quran Surat An-Naml ayat 40. Setelah Sulaiman bersyukur kepada penciptanya, ia mulai memperhatikan singgasana si ratu. Singgasana tersebut merupakan simbol pembangunan dan kemajuan, tetapi tampaknya ia hanya sesuatu yang biasa dibandingkan dengan kekuasaan dan kebesaran ciptaan yang dibikin oleh manusia dan jin di kalangan istana Sulaiman. Sulaiman memikirkan dalam tempo yang lama. Kemudian beliau memerintahkan agar singgasana itu diperbaiki, sehingga saat Balqis datang, Sulaiman dapat mengujinya, apakah Balqis dapat mengenali singgasananya atau tidak. Dia berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal atau dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya." Quran Surat An-Naml ayat 41. Sulaiman memerintahkan agar dibangun istana yang akan digunakan untuk menyambut Balqis. Sulaiman memilih tempat di laut dan ia memerintahkan agar dibangun suatu istana di mana sebagian besarnya terdiri dari air laut. Sulaiman memerintahkan agar tanah-tanah itu terbuat dari kaca yang tebal dan kuat sehingga orang yang berjalan di atas istana itu akan membayangkan bahwa di bawahnya ada ikan-ikan yang berwarna dan berenang, dan ia melihat rumput-rumput laut yang bergerak. Akhirnya selesailah pembangunan istana itu, dan saking bersihnya sehingga tampak di sana tidak ada kaca. Hudhud memberitahu Sulaiman bahwa Balqis telah sampai di dekat kerajaannya. Kemudian Balqis datang. Al-Quran tidak menyebutkan keadaan Sulaiman saat menyambut Balqis. Namun Al-Quran justru menunjukkan dua sikap Balqis. Pertama, bagaimana sikap Balqis ketika pertama kali melihat singgasananya yang datang mendahulinya, padahal ia telah meninggalkan pengawalnya untuk tetap setia menjaga singgasana itu. Kedua, keadaannya di depan istana yang penuh dengan permata yang di bawahnya banyak ikan berenang-berenang. Dan ketika Balqis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasananya ini adalah singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 42. Ayat tersebut menggambarkan kondisi dialog antara Sulaiman dan Balqis. Balqis melihat singgasananya dan ia tercengang saat mengetahui bahwa itu adalah singgasananya. Namun ia kemudian mulai ragu karena melihat tidak sepenuhnya itu singgasananya. Jika itu benar-benar singgasananya, lalu bagaimana ia datang mendahulinya? Dan bila bukan singgasananya, maka bagaimana Sulaiman dapat meniru sepersis dan seteliti ini? Sulaiman berkata saat melihat Balqis menghati singgasananya, "Apakah ini singgasanamu?" Setelah mengalami kebingungan sesaat, Balqis menjawab, "Sepertinya benar." Sulaiman berkata, "Kami telah diberi ilmu sebelumnya dan kami sebagai orang-orang muslim." Melalui pernyataan itu, Sulaiman ingin mengisyaratkan pada Balqis agar ia membandingkan antara keyakinannya beserta ilmu yang dicapainya dan keyakinan Sulaiman yang muslim beserta pengetahuan yang diraihnya. Penyembahan terhadap matahari dan pencapaian ilmu yang dicapai oleh Balqis tampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Sulaiman dan keislamannya. Sulaiman telah mendahului dalam bidang ilmu karena keislamannya. Karena itu sangat mudah baginya untuk mengungguli Balqis dalam ilmu-ilmu yang lain. Demikianlah yang diisyaratkan pernyataan Sulaiman kepada Balqis. Ratu Saba itu mengetahui bahwa ini adalah singgasananya, di mana singgasana itu datang lebih dahulu daripada dirinya. Beberapa bagian dirinya telah diubah. Saat Balqis masih berjalan menuju tempat Sulaiman, ia berpikir kemampuan apa yang dimiliki oleh Sulaiman. Balqis tercengang melihat apa yang disaksikannya, yang merupakan buah dari keimanan Sulaiman.
dan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Balqis tercengang ketika melihat kemajuannya dalam bidang pembangunan seni dan ilmu, maka ia lebih kagum lagi saat melihat hubungan yang kuat antara keislaman Sulaiman dan ilmunya serta kemajuannya. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia terdahulu termasuk orang-orang yang kafir. Quran Surat An-Naml ayat 43. Bergoncangnya dalam benak Balqis, ia melihat keyakinan kaumnya runtuh di hadapan Sulaiman. Ia menyadari matahari yang disembahnya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menggerakkannya untuk hamba-hambanya. Lalu terbitlah matahari kebenaran pada dirinya. Hatinya diterangi oleh cahaya baru yang tidak akan tenggelam seperti tenggelamnya matahari. Maka keislamannya hanya menunggu waktu. Balqis memilih waktu yang tepat untuk mengumumkan keislamannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapnya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin yang terbuat dari kaca." Berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat lalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Quran Surat An-Naml ayat 44. Dikatakan kepada Balqis, "Masuklah ke dalam istana." Ketika ia masuk, maka ia tidak menyaksikan adanya kaca, tetapi ia melihat air, sehingga ia mengira akan bersinggungan dengan air laut. Lalu ia menyingkap sedikit bajunya agar bajunya tidak basah. Sulaiman mengingatkannya tanpa melihat, agar ia tidak khawatir terhadap pakaiannya, karena pakaiannya tidak akan basah, sebab di sana tidak ada air. Ia sekedar kaca yang halus, yang saking halusnya hingga ia tidak tampak. Pada kesempatan itulah Balqis mengumumkan keislamannya. Ia mengakui kelaliman dirinya, dan ia menyatakan penyerahan diri kepada Sulaiman dan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Lalu kaumnya pun mengikutinya dan mereka memeluk Islam. Balqis menyadari ia berhadapan dengan penguasa yang terbesar di bumi dan salah satu nabi Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Untuk pertama kalinya wajah Sulaiman tampak dihiasi dengan senyuman yang menunjukkan kepuasan sejak Balqis mengunjunginya. Demikianlah Sulaiman mewujudkan kejayaannya yang hakiki dan menyebarkan cahaya Islam di muka bumi. Al-Quran tidak menyebutkan kisah Balqis setelah keislamannya. Sulaiman hidup di tengah-tengah kejayaan dan kemuliaan di muka bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan kematian baginya. Sebagaimana kehidupan Sulaiman berada di puncak kemuliaan dan kejayaan yang penuh dengan keajaiban yang luar biasa, maka kematiannya pun merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keajaiban. Demikianlah bahwa kematiannya sesuai dengan kehidupannya, sesuai dengan kejayaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kematian Sulaiman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya, bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Saba ayat 14. Kemampuan Nabi Sulaiman untuk menundukkan jin dan mempekerjakan mereka, serta hubungan mereka dengannya, semua ini menimbulkan fitnah di tengah-tengah manusia dalam hal tertentu. Dan kematian Sulaiman merupakan batasan jawaban terhadap fitnah ini. Kami tidak mengetahui siapa yang mengklaim bahwa jin mengetahui hal yang gaib. Apakah itu setan yang terkutuk, atau jin yang bodoh, atau manusia yang tertipu? Kami tidak mengetahui siapa yang bertanggung jawab terhadap tersebarnya isu yang keliru ini. Yang kita ketahui adalah bahwa hal tersebut tersebar dan mempengaruhi sebagian manusia dan jin. Barangkali manusia berkata kepada diri mereka, selama jin melakukan perbuatan yang luar biasa ini, maka apa gerangan yang menjadikan mereka tidak mengetahui hal yang gaib itu? Manusia itu lupa bahwa kunci kegaiban berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Masalah ilmu gaib tidak akan mampu dikuasai oleh jin, manusia, para nabi, dan semua makhluk. Hanya Dia yang mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan bahwa kematian Sulaiman pun bertujuan untuk menghancurkan pemikiran ini, yaitu pemikiran bahwa jin mengetahui hal yang gaib. Jin bekerja untuk Nabi Sulaiman selama beliau hidup, dan tatkala beliau meninggal, maka tugas mereka menjadi bebas.
Nabi Sulaiman meninggal tanpa diketahui oleh jin, sehingga mereka tetap bekerja untuknya. Mereka tetap mengabdi kepada Sulaiman. Seandainya mereka mengetahui hal yang gaib, niscaya mereka tidak meneruskan pekerjaan mereka. Pada suatu hari, Sulaiman memasuki mihrabnya untuk iktikaf, ibadah dan sholat. Tak seorang pun berani mengganggu khalwatnya di mihrabnya. Mihrab Sulaiman terletak di puncak gunung dan dindingnya terbuat dari permata. Pada suatu hari, Sulaiman duduk bersandar pada tongkatnya dan ia tampak tenggelam dalam tafakur. Beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hingga rasa kantuk menguasainya. Lalu setelah itu malaikat maut menemuinya di mihrabnya. Sulaiman pun meninggal. Beliau bersandar kepada tongkatnya. Jin melihatnya dan mengira bahwa beliau sedang sholat, sehingga mereka pun terus melakukan pekerjaannya. Berlalulah hari-hari yang panjang. Kemudian datanglah rayap, yaitu semut kecil yang memakan kayu. Hewan itu pun mulai memakan tongkat Sulaiman. Rayap-rayap itu tampak lapar. Sebagian dari tongkat Sulaiman dimakan beberapa hari oleh rayap-rayap itu. Ketika yang dimakannya semakin bertambah, maka tongkat itu pun menjadi rusak dan jatuh dari tangan Sulaiman. Tubuh mulia itu pun kehilangan keseimbangan dan terhempas di bumi. Tatkala tubuh suci itu tersungkur, maka manusia segera menuju ke sana. Mereka menyadari dan mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dalam waktu yang lama. Jin menyadari bahwa mereka tidak mengetahui hal yang gaib dan manusia pun mengetahui hakikat ini. Seandainya jin mengetahui hal yang gaib, niscaya dia tidak akan meneruskan pekerjaannya. Demikianlah Nabi Sulaiman meninggal dalam keadaan duduk dan sholat di mihrabnya. Lalu berita itu tersebar bagaikan api di bumi. Manusia, burung, dan binatang buas mengantarkan jenazah Nabi Sulaiman. Sekawanan burung tampak sedih dan menangis. Semua makhluk bersedih. Akhirnya tak seorang pun mengetahui bahasa burung di bumi. Meninggallah seseorang yang memahami pembicaraan burung. Burung-burung itu berkata, "Betapa beratnya kehidupan di tengah-tengah orang yang tidak mengetahui pembicaraan kita." Nabi Sulaiman meninggal di Baitul Maqdis pada tahun 923 sebelum Masehi, yaitu pada usia 52 tahun. Setahun atau 2 tahun sebelum meninggal, Nabi Sulaiman sering berada dalam mihrabnya seorang diri beribadah. Pada hari meninggal itu, Sulaiman masuk ke dalam mihrabnya, kemudian sholat. Setelah itu duduk dengan bersitekan pada tongkatnya. Saat itulah maut datang menjemputnya. Tidak ada seorang pun yang tahu, termasuk bangsa jin, bahwa Sulaiman sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka tatkala kami telah menetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentulah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan." Quran Surat Syaba ayat 14. Bangsa jin terus saja bekerja karena yakin Sulaiman tetap mengawasinya pekerjaan mereka. Padahal Nabi Sulaiman waktu itu sudah meninggal dunia. Dalam ayat ditegaskan bahwa jin tidak mengetahui yang gaib. Seandainya mengetahui yang gaib, tentu mereka tahu bahwa Sulaiman sudah meninggal dunia. Mereka baru tahu Sulaiman meninggal dunia setelah rayap memakan tongkat Nabi Sulaiman hingga patah, dan oleh sebab itu Sulaiman terjatuh. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi dan rasul dan sekaligus raja yang adil dan bijaksana. Tidak hanya memerintah bangsa manusia, tapi juga jin dan binatang yang dapat mengendalikan angin dan mengendarainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.